Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya, Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Partai Golkar terus bergerak menghadapi momentum pilkada yang berlangsung di 9 kabupaten dan kota seprovinsi Kalimantan Timur. Partai berlambang beringin itu menargetkan calon yang diusungnya 60% menang. Berikut informasinya. Pilkada serentak se-Indonesia digelar 9 Desember 2020. Di Kalimantan Timur, Partai Golkar sudah menyiapkan diri menyambutnya dengan mengusung 9 kandidat ikut berlaga di 9 kabupaten dan kota seKaltim. Sebagai partai pemenang pemilu di Kaltim, Golkar ingin semua calon yang diusungnya menang dalam pilkada. Namun Golkar mengaku realistis dengan memasang target 60% atau setidaknya 5 pasangan calon berhasil menang. Saya rasa kita diberikan target adalah minimum 60%. Kami malah memberikan target minimum 70%. Kita bisa memenangkan pertarungan pilkada di 9 kabupaten dari 10 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Nah, saya rasa seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam adalah kita yang paling utama adalah berikhtiar. Wajib berusaha semaksimalnya menggerakkan seluruh instrumen elemen-elemen Partai Golkar untuk bisa berbaur bersama seluruh masyarakat yang ada di Kalimantan Timur. Persiapan Partai Golkar dengan menempatkan kader-kader Golkar sebagai saksi di tempat pemungutan suara. Kader-kader ini adalah bagian dari mesin politik Golkar yang disiapkan dalam setiap momentum politik, termasuk Pilpres 2024, Pilgub maupun Pilwali dan Pilbub. Namanya adalah BSN, Badan Saksi Nasional, wajib dilaksanakan tidak hanya di Kalimantan Timur, tapi seluruh Indonesia. Karena kita di sini adalah wilayah kita adalah Kalimantan Timur, maka kami wajib mengakomodir untuk menyiapkan saksi 10 kabupaten kota di setiap TPS yang melaksanakan kegiatan pilkada tahun ini. Dari 10 ada 9 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada. Itu wajib ada Badan Saksi Nasional yang diisi oleh kader-kader Partai Golkar di setiap TPS, wajib. Kira-kira begitu. Calon-calon yang diusung Golkar di 9 kabupaten kota Kalimantan Timur, masing-masing di Kabupaten Pasir, pasangan Dr. Fahmi Fadli dengan Haji Sarifah Masitah Assegaf, di Kota Samarinda, pasangan Muhammad Barkati Darlis Patalongi, Kutai Kartanegara Edi Damansyah berpasangan dengan Randy Solihin, dan di Kabupaten Kutai Barat, F.E. Kiapan dengan Edianto Arkan. Sementara di Balikpapan, Golkar mencalonkan Rahmat Masud Tohari Ajis. Di Kutai Timur, pasangan Yunadi dengan Lulu Kinsu, Berau, pasangan Seri Marawiyah dan Agus Tantomo. Mahakam Ulu, Bonifasius Belawan Geh berpasangan dengan Yohanes Afun. Dan di Bontang, pasangan Neni Mornaini dengan Joni. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Di balik sukacita tersambungnya jembatan Pulau Balang sepanjang 804 meter, ternyata masih ada cerita lain yang membuat jembatan terpanjang di Kalimantan Timur itu baru sekedar menjadi ikon pajangan belaka. Pasalnya, meski jembatan telah berdiri megah, belum ada akses jalan penunjang jika kendaraan ingin melewatinya. Berikut informasinya. Tahap-tahapan pembangunan jembatan Pulau Balang sudah memasuki tahap akhir. Bahkan 31 Oktober lalu menjadi catatan bersejarah bagi kalangan teknik sipil karena mereka berhasil menyambung jembatan sepanjang 804 meter dengan lebar 22,4 meter. Inilah jembatan terpanjang di Kalimantan yang menjadi ikon baru benua Etam. Dibangun dengan anggaran 1,39 triliun, jembatan ini menjadi salah satu infrastruktur penunjang ibu kota negara baru yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo. Tapi sayangnya jembatan Pulau Balang masih memiliki kekurangan di sana-sini. Yang paling vital adalah belum tuntasnya jalan akses sehingga bisa dilalui kendaraan. Kalangan DPRD Kaltim menyoroti hal ini agar tidak menyerupai jembatan Abu Nawas yang pernah menjadi julukan jembatan di Kota Bangun, Kutai Kartanegara. Alhamdulillah lah ya, sudah terjadi ya, sudah jalan jembatan. Sudah jadi, cuman ada sedikit hambatan. Tanggung jawab anggota DPR Provinsi khususnya
unsur ketua dan Komisi 3 ya, supaya jembatan jalan penghubung. Jadi alangkah sayangnya jembatan sudah jadi tapi jalan penghubungnya belum. Mudah-mudahan ini jadi perhatian pemerintah lah ya. Gubernur, provinsi, dan ketua DPR. Itu aja tanggapannya. Jalan penghubung yang masih terkendala itu adalah jalan bentang pendek menggunakan APBD Provinsi Kaltim dengan panjang 1.807 meter dengan struktur rigid pavement. Kemudian ada juga pekerjaan lain yang belum kelar, yaitu Gedung Pusat Informasi Jembatan yang masih 80%. Jalan akses Jembatan Pulau Balang diestimasi membutuhkan anggaran 927 miliar dengan trase jalan ke Jembatan Pulau Balang melewati Riko, Pantai Lango, Pulau Balang, Tempadung hingga ke kilometer 13 Balikpapan sepanjang 40 km dengan konstruksi pil slab sepanjang 5,35 km. Saat ini telah terbangun badan jalan 4,4 km di Tempadung Balikpapan. Tim Kaltim TV, Heriman melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Sampai hari ke-7 pencarian korban kecelakaan laut Candi Nugroho tidak juga berhasil ditemukan. Pemancing yang kapalnya tenggelam itu hilang di Teluk Balikpapan yang berhadapan dengan Selat Makassar. Sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang, tim Basarnas menutup operasi pencarian. Berikut informasinya. Tidak ada tanda-tanda Candi Nugroho masih hidup atau meninggal dunia. Selama 7 hari pencarian yang dilakukan Basarnas Kaltim bersama gabungan unsur lainnya, Candi belum juga ditemukan. Korban Candi diketahui hilang setelah kapal yang ditumpanginya pecah menabrak kayu di Teluk Balikpapan. Benturan keras membuat kapalnya tenggelam, sementara dirinya bersama 7 orang lain, termasuk nahkoda kapal mengapung di laut selama 1 malam. 7 rekannya berhasil selamat setelah ditolong kapal tanker Vietnam dan kapal nelayan, sementara Candi, warga Balikpapan berKTP asal Cilacap, Jawa Tengah, hilang. Siang dapat kami laporkan untuk pelaksanaan kegiatan operasi SAR terhadap laka air 1 orang korban di Teluk Balikpapan. Hingga dengan saat ini hasil masih nihil, baik dari hari pertama tanggal 30 sampai dengan hari ini tanggal 5. Jadi hari tanggal 5 ini sudah memasuki hari ke-7, hingga saat ini masih nihil. Selanjutnya area yang telah disapu atau dicari daerah mana saja Pak, dan luas berapa Pak? Ya, untuk keseluruhan area itu kurang lebih sekitar 700 nautical mile pencarian itu. Mulai dari hari hitungan dari hari pertama sampai dengan hari ini. Untuk cakupan wilayah yang sudah kami cover kurang lebih sekitar perairan wilayah timur dari Balikpapan sampai dengan perairan Selat Makassar. Pencarian korban Candi Nugroho tidak hanya melibatkan armada laut, tapi juga pesawat udara Angkatan Laut yang terbang rendah dengan melakukan monitoring udara. Setelah pencarian ditutup, tim SAR gabungan kembali ke satuan masing-masing dan tetap siaga. Sementara pihak keluarga korban Candi Nugroho sudah menyatakan ikhlas atas hilangnya candi. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan.
Kita beralih ke informasi selanjutnya. Turun tangannya tim Reskrim Mabes Polri melakukan operasi kegiatan penambangan batubara secara liar di Sebulu Modern Kabupaten Kutai Kartanegara dibenarkan Dinas Energi dan Sumber Daya Kaltim. Instansi itu turun bersama dan memastikan arealnya berstatus tanah milik negara. Kasus penangkapan pelaku penambangan liar di Desa Sebulu Modern, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tersangka FF belum juga jelas statusnya. Padahal tersangka FF ditangkap dan dibawa ke Mabes Polri Jakarta sejak 30 September 2020 atau telah lebih 1 bulan. Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Kaltim Ajuar Busra mengakui adanya operasi yang dilakukan jajaran Polri dari Jakarta. Bahkan sebelum turun di lokasi tempat penjarahan batubara yang merupakan aset negara, tim Reskrim Mabes Polri itu berkoordinasi dengan kantor ESDM Kaltim. Ada tim dari Mabes ya, memang telah berkoordinasi dengan kita di sini, di mana kita dilibatkan untuk ngecek kepastian lokasi tersebut, apakah memang itu ilegal atau bagaimana. Jadi kita udah turun bersama tim pada saat itu ya. Jadi ternyata yang didapati aktivitas itu adalah di lokasi PT Tanito Harum. PT Tanito Harum ini adalah satu perusahaan PKP 2B generasi 1 yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Jadi beberapa waktu yang lalu PKP 2B Tanito Harum ini memang telah habis masanya. Tim Reskrim Mabes Polri selain menahan pengusaha berinisial FF dan membawanya ke Mabes Polri Jakarta, juga memasang polis lain di lokasi penambangan liar. Sejumlah alat berat seperti eksavator dan belasan dump truck tidak boleh digerakkan sebagai barang bukti di lapangan. Kaltim TV telah melihat situasi lapangan dan mengambil video-video penyitaan alat-alat berat yang dikenakan polis lain. Menurut warga di sekitar, perusahaan beroperasi di sana sudah sejak lama. Jadi beberapa waktu yang lalu PKP 2B Tanito Harum ini memang telah habis masanya. Telah habis masanya dan sekarang statusnya masih dalam proses. Apakah itu nanti akan diperpanjang atau bagaimana? Inilah yang menjadi anjang daripada para illegal mining ini untuk melakukan aktivitas. Ya, karena tidak ada dikoordinir. Nah, disitulah dilihat oleh pihak penegak hukum adanya suatu aktivitas di luar daripada aturan, sehingga teman-teman dari pihak Barreskrim pada saat itu turun ke lapangan bersama kami untuk membuktikan betul nggak di daerah tersebut masuk dalam konsesi dan dilakukan oleh sekelompok orang yang memang tidak punya legalitas. Dan itu ternyata setelah kita lakukan cek ke sana, kita cek koordinatnya, ternyata itu memang masuk dalam salah satu TKP 2B Tanito Harum. Adanya penangkapan pelaku ilegal mining di Sebulu Modern menambah jumlah pelaku penambang liar yang diamankan aparat hukum di Kaltim. Sebelumnya ada 2 kasus ilegal mining di kawasan Tahura, Bukit Soeharto, Kutai Kartanegara, yang juga belum jelas kelanjutannya. Masyarakat bertanya-tanya, akankah kasus pengusaha tambang liar FF dibawa ke pengadilan? Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Pemerintah terus menyiapkan rencana ibu kota negara yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional sudah melangkah jauh, mengajak stakeholder lokal mendata apa saja yang perlu dimasukkan dalam perencanaan regulasi yang bakal diterbitkan.
Rencana detail tata ruang kawasan ibu kota negara mulai dibincangkan serius Kementerian Agraria dan Tata Ruang dengan stakeholder di Kaltim. Melalui focus group discussion mulai dibicarakan rencana lahan ibu kota negara, yakni dengan luas keseluruhan 256.142,72 hektar, yang dibagi seluas 56.181 hektar sebagai kawasan ibu kota negara atau KIKN. Dan 6.116,14 hektar sebagai kawasan inti pusat pemerintahannya. Dalam FGD dimasukkan usulan-usulan kekayaan lokal termasuk perlindungan terhadap tanah adat dan juga kawasan perlindungan satwa. Masukan dalam FGD menjadi bahan terbitnya undang-undang maupun peraturan mengenai ibu kota negara yang sedang disiapkan pemerintah. Rencana perpindahan ibu kota negara tetap dilaksanakan pemerintah pusat, walaupun mengalami penundaan akibat terjadinya pandemi COVID-19 yang membuat pelemahan ekonomi Indonesia. Rencana itu tetap berjalan terlihat dari semakin intensnya pemerintah pusat melakukan persiapan administratif maupun regulasi dengan melibatkan stakeholder di Kaltim. Kalau melihat ini sih sepertinya kalau dari tata ruang juga sudah diatur, ya tetap aja sih jalan untuk rencana IKN, nggak ada penundaan, mungkin ada ya, tapi tidak pembatalan. Oh siap. Tidak dibatalkan. Ada sempat disinggung nggak Bu, kapan kira-kira mulai fisiknya dilakukan gitu Bu? Belum ada tadi. Belum jadi mereka fokus ke tata ruang seperti ini. Regulasi ya. Dalam pandangan tim perumus ibu kota negara dari pemerintah pusat, inilah saatnya Indonesia membangun kawasan perkotaan terbaik di dunia. Lantaran itu, persiapan perlu dilakukan dengan matang, termasuk menerima usulan berbagai stakeholder di Kalimantan Timur. Jadi ini masih dalam tataran teknis, itu masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan. Nah, justru kemungkinan-kemungkinan inilah yang sebetulnya yang kita bahas dengan semua stakeholder. Kemungkinan-kemungkinan itu berisi plus minus gitu kan. Nah, itu yang kita diskusikan dengan stakeholder. Karena ini di Kalimantan Timur ini ruangnya tersedia dengan baik, sangat memungkinkan sekali kita membentuk suatu kota yang luar biasa bagusnya. Dan negara kita ini kan kita sangat berpotensial memiliki kota yang sangat. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Untuk hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Pancasila! Pancasila!